sahabat Raja Dahroni Channel dimanapun berada, terima kasih sudah membuka dan menonton video di channel YouTube ini. Biar tim Niatmas semangat untuk bikin konten positif dan bermanfaat, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di Jumat yang berkah ini. Soalnya teman-teman IG nih pembicaraan kita yang terakhir untuk di bulan Ramadan. Allah alam, insyaallah mudah-mudahan ke depan nggak tahu nih kerjasama terus berlanjut atau tidak. Gitu ya. Tapi yang jelas untuk bulan Ramadan ini Jumat terakhir ya, seperti janji saya kemarin di IG. Selama Ramadan di setiap hari Jumat kita menggelar Humanity Talk ya Bang Daan ya. Mana kabarnya Bang Daan? Iya, siap. Nah, jelas ya suara saya ya? Alhamdulillah. Habis begadang. Oh, begadang. Saya semalam ronda Bang Daan. Distribusi sahur. Oh iya. 25. Oh iya. Kalau saya kemarin iktikafnya di posko ronda. Karena Pak RT menginstruksikan untuk ronda juga di 10 malam terakhir ya. Aduh. Baik Bang Daan ya, kita mulai Bang Daan ya. Alhamdulillah. Jelas ya suara saya ya? Iya lumayan, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Oke. Suara Kak Daan juga jelas. Terima kasih Kak Am tuh udah ngelambai ada Kak Am ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Humanity Talk ya, pembicaraan ngobrol-ngobrol tentang dunia kemanusiaan dan zakat bersama Kepala Cabang Lasnas Yakesma Kepulauan Riau ya, Bang Daan Sahrizky Hidayat ya. Nah, kali ini topik kita tentang ini ya, tentang zakat fitrah online ya di tengah wabah COVID-19. Nah, tiba-tiba saja ya kurva COVID kan naik ya. Ini mungkin kali kedua ya Bang Daan ya. Kalau dulu kan mungkin sudah ya zakat fitrah online, walaupun sebenarnya sifatnya kalau sedekah infak yang lain kan ya bisa via transfer ya. Tapi bagaimana kemudian ya landasan ya boleh nggak ya zakat fitrah tapi tidak datang langsung gitu ya, transfer saja kan, ini banyak pertanyaan ya Bang Daan ya. Nah, mungkin Bang Daan yang punya pengalaman di tahun yang kemarin mungkin bisa sedikit sharing ya bagaimana zakat fitrah online di Yakesma ya berdasarkan pengalaman yang lalu, dan ini ya istihad ulama terkait zakat fitrah online, apakah harus ijab kabulnya gimana dan bagaimana caranya gitu ya. Mungkin Bang Daan, silakan Bang Daan berbagi cerita dari pengalaman yang kemarin dan mungkin sedikitlah gambaran terhadap zakat fitrah ya. Sebelum kita ngomong masalah online-nya, ya mungkin fikih sederhananya lah yang mungkin enak didengar oleh teman, mudah dipahami teman-teman di IG. Silakan Bang Daan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bang Raja Dahroni, kemudian ada Bang Gunawan, Bang Revalo 21, dan yang lain. Bisa memaksimalkan ibadah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan
Jadi ini mulai berkembang tahun lalu sejak COVID-19 melanda, karena Ramadan tahun lalu itu masih sampai di lockdown ya, tidak ada tarawih berjamaah di masjid, kemudian sampai ya pengumpul zakat masjid pun tidak membuka pengumpulan zakat di masjid karena harus social distancing dan seterusnya gitu. Sampai jadi Bang Dahroni setiap tanggal 27 Ramadan setiap tahun itu diperingati sejak presidennya waktu itu Pak SBY itu tanggal 27 Ramadan setiap tahun diperingati sebagai Hari Zakat Nasional. Nah, sampai pandemi tahun lalu itu sampai Hari Zakat Nasionalnya diubah Harbolnas jadinya, Hari Zakat Online Nasional. Karena di apa? Dan itu sudah menjadi arahan bersama dari Majelis Ulama Indonesia juga, dari Kementerian Agama dan seterusnya, yang notabene juga mereka adalah orang-orang yang paham dan mengerti tentang fikih ibadah, termasuk juga tentang zakat, dan utamanya adalah zakat fitrah yang memang setiap Ramadan itu semua orang berkewajiban bayar zakat sebelum hari raya. Nah, ini menjadi banyak orang karena ijab kabul ya, biasanya kalau zakat fitrah itu atau zakat mal sebenarnya di Indonesia ini terkenal dengan tradisi bahwa berzakat itu ada ijab kabulnya supaya lebih tentram di hati. Pada dasarnya zakat itu memang perintah Allah dalam Al-Quran, itu disebutkan bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi memang perintahnya, ambillah wahai para amil zakat, ambillah Rasulullah waktu itu ya, wahyunya untuk Nabi, ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka zakat gitu ya. Sedekah itu ditafsirkannya zakat. Tutahhiruhum, ini saya itu akan membersihkan mereka mereka wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, artinya doakanlah para muzaki, doakanlah orang-orang yang berzakat. Inna sholataka sakanul lahum, maka doa Anda, doa kalian, doa kamu akan sakana lahum gitu, menentramkan hati dan jiwa para muzaki tadi. Kenapa menentramkan ya? Karena untuk melepaskan harta dari tangan kita itu kan penuh perjuangan ya, pergolakan batin gitu, untuk bisa melepaskan harta yang notabene kita cari dan kita kumpulkan secara manusia gitu kan, kita punya cita-cita mengumpulkan banyak harta dan seterusnya. Terus tiba-tiba Allah perintahkan keluarkan 2,5%-nya, kemudian keluarkan sekian kadarnya untuk zakat fitrah, karena di situ ada bagian dari hak orang lain. Nah itu kan sebenarnya secara manusiawi, kecenderungan fitrah manusia ini maunya semuanya kalau bisa nggak bagi-bagi gitu ya, secara naluri kemanusiaan. Tapi Allah ingin agar manusia ini punya sisi-sisi yang memang manusia itu berbeda dengan sekedar naluri manusia yang ada naluri hewannya yang maunya serakah dan seterusnya. Nah akhirnya supaya menentramkan, maka para amil itu disunnahkan untuk mendoakan gitu. Mendoakan para yang berzakat. Nah, gitu. Tinggal teknisnya ini seperti apa gitu kan, mendoakan gitu. Nah, pertama ketika orang berzakat, muter Bang. Itu aja gitu ya, kayak jadi transaksi biasa gitu. Maka ada keistimewaannya supaya bagi yang berzakat itu lebih tenang gitu kan, dia diterima dengan baik, kemudian didoakan baik, dan akhirnya dengan hati yang tenang, hati yang lapang karena sudah didoakan. Nah terus kemudian dipandu. Nah karena di Indonesia ini kecenderungannya itu ulama-ulama kita terdahulu adalah yang bermazhab Syafi'i ya, yang ketika meniatkan
sesuatu itu harus bukan harus ya, artinya afdolnya dilafazkan. Sebenarnya dilafazkan itu terjadi karena rata-rata kita ini bukan orang Arab gitu. Jadi ketika diniatkan dengan lafaz bahasa Arab, kok kayaknya jadi lebih berasa afdol aja gitu. Maka akhirnya diajarkanlah orang-orang Islam di Indonesia ini untuk melafazkan niat zakat fitrahnya, kemudian baca artinya, kemudian terjadilah transaksi yang lebih nyaman gitu. Kemudian amilnya mengucapkan kabulnya, kami terima zakat fitrahnya atas nama fulan senilai berapa, atau beras berapa kilo, berapa liter, kemudian didoakan setelah diterima, kemudian didoakan, kemudian selesai. Nah itu kan memang melapangkan dan menenteramkan hati para muzaki. Nah kemudian ketika ada zaman online seperti ini, berkembanglah hukum asalnya gitu. Artinya pertama niat itu memang niat itu sebenarnya dalam hati gitu kan. Adapun dilafazkan itu kan menjadi ikhtilaf gitu. Artinya menjadi perbedaan pendapat. Maka kalau yang bahkan kalau di negara-negara Arab, di Mesir, di mana gitu ya, itu zakat fitrah itu bahkan cuma di Mesir itu cuma box kayak tromol masjid, kemudian ada tulisan zakatul fitr. Kemudian orang yang ke masjid mau zakat fitrah tinggal niat aja. Saya niat zakat fitrah gitu kan, dalam hati masukin yang udah dia hitung kira-kira zakat fitrahnya apa, dan juga berupa uang, masukin aja. Nggak ada amil yang menerima. Itu kan ternyata masalah ada ijab kabul, kemudian ada doa gitu, doa yang langsung di hadapan para muzakinya itu ternyata sesuatu yang bukan usul, bukan yang utama, artinya bukan sesuatu yang memang mutlak wajib harus begitu. Kalau ya yang prinsip, kalau tidak begitu maka tidak sah. Ternyata tidak begitu, karena hukum asalnya adalah kewajiban zakat fitrah, kemudian amil disunahkan untuk mendoakan. Gitu. Dan kalau zaman dulu lagi malah kecenderungannya, apalagi kalau saya kecil ya dulu, itu orang-orang tua kita malah suruh kita antar beras sendiri zakat fitrahnya ke fulan yang mereka tahu, ada lansia duafa, ada orang-orang fakir miskin di tetangga. Jadi nggak pakai amil masjid atau apalagi ambil lembaga zakat gitu ya. Jadi tidak didoakan sama amilnya malah. Karena kan langsung ke penerima manfaat dari orang yang berzakat gitu. Iya. Cuma sudah diniatkan kalau ini untuk zakat fitrah beras tersebut gitu kan. Terus ada berasnya di tangan kita dimasukkan sedikit di dalam berasnya gitu ya, supaya lebih kata orang tua lebih afdol aja. Sebenarnya sih itu lebih kepada menenteramkan hati tadi ya, teknisnya macam-macam gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang akhirnya menjadi keharusan atau mutlak. Nah itu kan karena orang ini banyak yang awam dan beragama hanya baru berdasarkan tradisi dari orang tua kita tuh dulu begitu loh, kalau zakat fitrah ada ijab kabul, tangannya dicelupkan beras dan seterusnya gitu. Sehingga terjadi ketika zakat online, kemudian mereka mana bisa zakat online, orang kita dari dulu itu berhadapan dan seterusnya. Maka alhamdulillah para kita di Indonesia mengembalikan dasarnya bahwa zakat fitrah ini pada dasarnya adalah ya kalau orang-orang dulu aja tidak melalui amil, bisa langsung gitu kan. Artinya muter zakat online. Kalau sampai pada tahap, contoh nih, ini agak beralih ke fikih nikah misalnya. Ternyata fikih nikah aja, nikah itu pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk bisa calon suami dengan wali perempuannya itu berjabatan tangan langsung,
eh, online gitu ya, live gitu, itu ternyata sah akad nikahnya gitu, karena ada cerita kemarin waktu semi pernikahan itu, ustazah yang amaran yang polisi itu bilang orang tuanya ini ada di Jakarta, anaknya itu di Mesir, tidak mungkin untuk pulang. Kalau nunggu bapaknya ke sana, kemudian calon suaminya juga di Mesir karena jumpa mereka sama-sama mahasiswa di Mesir. Ternyata akad nikah aja itu nggak pakai ini semuanya secara online, ternyata sah. Berarti kalau cuma sekedar zakat aja gitu ya, itu sangat memungkinkan sesuatu yang ya sakral. Tapi kan kalau akad nikah itu kan lebih sakral lagi gitu, kayaknya tuh kalau nggak jumpa langsung tuh gimana antara wali sama calon suaminya gitu. Ternyata yang nikah yang sakral yang seumur hidup itu berlaku aja, ikatannya itu ternyata halal, artinya sah gitu. Apalagi yang zakat terus online gitu, yang sebenarnya ijab kabulnya itu teknis ya, artinya karena tadi balik lagi bahwa niat itu adanya dalam hati, kalaupun dilafazkan ya dilafazkan tidak harus didengar oleh amilnya gitu ya, artinya nggak harus, kalau di masjid kan ya zakatnya dia memang dilafazkan, amilnya dengar gitu, tapi kan amil itu mendengar untuk memastikan bahwa yang berzakat ini benar niatnya gitu. Tapi kan bisa tidak langsung live juga, artinya kalau memang zaki ini seretnya itu dilafazkan, ya tinggal kita dari amil insya Allah kita menyediakan referensi untuk sendiri, apa berdua, apa untuk sekeluarga, apa itu udah ada. Kalau yang seretnya pakai niat bahasa Arab gitu. Tapi kalau yang sebenarnya cukup dalam hati, ini saya mau niat zakat, sekian sudah dihitung karena Allah, udah tinggal di transfer. Nah, bentuk transfer, klik transfer itu sebenarnya adalah bentuk ijabnya gitu. Artinya dia sudah menyerahkan. Kemudian pada saat dana itu masuk ke rekening amil, maka itu sebenarnya sudah terkabul gitu, terterima gitu. Tinggal ketika dia mengkonfirmasi kepada amil atau kepada relawan amilnya, mengkonfirmasi bahwa ini saya sudah berzakat fitrah sekian untuk berapa jiwa atas nama siapa, pelan. Nah, udah gitu kan. Maka amilnya merespon, oh ya terima kasih Bapak Ibu, kemudian kita mendoakan pun secara tulisan gitu, ada tulisan. Bisa juga tahun lalu kita pakai rekaman, jadi mungkin muzakinya lebih senang mendengar langsung audio. Insya Allah kita juga siapin audionya untuk audio penerimaannya dan doanya gitu, sehingga karena gini, kalau dalam Islam kan bicara itu setiap yang keluar itu kan ada hukumnya. Kalau bicara baik jadi dosa, bicara buruk dosa. Kemudian kalau menulis, kira-kira sama nggak? Kita chatting nih, kalau chatting tak baik, tak betul, kira-kira dapat dosa atau biasa aja Kak? Oh, ini karena tulisannya nggak tercatat nih, Allah nggak tahu gitu kan? Berarti nggak tahu tuh tulisan itu dapat dosa apa dapat pahala. Kalau chatting ya, artinya kan tulisan itu pun itu ternyata ya Allah Maha tahu, dan dari tulisan itu aja orang manusia aja itu dari tulisan bisa berubah ekspresinya membaca tulisan, bisa marah, bisa senang, bisa kesel dan seterusnya. Artinya tulisan pun itu menjadi satu sarana ijab kabul. Artinya ketika mengkonfirmasi, kemudian menjawab konfirmasi tersebut dengan penerimaan, dengan doa yang berupa tulisan secara online, itu insya Allah secara hukum syariatnya juga ya dibolehkan, karena kan tadi kondisi kita pandemi yang tidak semua orang mau untuk berhadapan langsung. Mungkin kalau tahun ini sudah lebih new normal, walaupun sebenarnya karena COVID sedang naik ya, meninggi, maka sampai mudik pun dibatasi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya untuk menghindari tatap muka secara langsung dan berkumpul, berkerumun dan seterusnya. Maka jalan yang terbaik adalah dengan ya zakat online gitu. Adapun nanti penyalurannya
dari amil zakat itu juga dengan protokol kesehatan kita sebisa mungkin. Tahun lalu tuh biasanya kita para relawan itu ya untuk penyerahan orang-orang dalam satu tempat dalam jumlah yang banyak berkerumun, atau mereka diminta datang ke kantor untuk menyerahkan data dan seterusnya, sehingga dalam waktu berdekatan dan bersamaan sehingga berkumpul. Jadi insya Allah kita juga penyalurannya secara offline, walaupun tahun lalu itu saking ramainya orang yang berzakat online, kita sampai di malam takbiran itu karena kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, maka masih ada pengajuan-pengajuan dari fakir miskin, dan terutama yang mengajukan itu tetangganya, saudaranya, bisa nggak nih dari ya Kesma ini ada saudara saya, ada tetangga saya gitu, sampai bismillah kita Bu ada rekening nggak gitu, aduh nggak ada, maksudnya ya karena memang benar-benar fakir miskin ya, rekening aja nggak punya gitu, akhirnya gimana caranya ya, Ibu ada nggak nomor rekening, Ibu bisa nggak bantu salurkan gitu ya, karena tahun lalu masih agak-agak horor kalau dalam waktu yang ini untuk ini, dan sudah malam juga, akhirnya itu sampai penyalurannya pun online gitu, online, dan ibu itu akhirnya yang menyampaikan uangnya secara offline kepada yang bersangkutan yang direferensikan gitu. Jadi sampai seperti itu, penyaluran pun juga sangat memungkinkan untuk bisa online gitu kan. Rata-rata orang walaupun dia fakir miskin sekarang kan juga sudah punya kalau pemerintah itu dulu punya BLT atau apa kan kadang diminta untuk buat nomor rekening ya gitu. Tapi memang kita usahakan untuk offline, karena kalau online itu menyulitkan, kecuali karena orang fakir miskin ya butuh segera, butuh cepat, atau mungkin terbatas pergerakannya. Karena emang kalau udah fakir miskin tuh untuk motor aja itu minjam gitu kan, minjam sama tetangga, sama kawan untuk jemput zakat tuh dulu. Kalau misalnya, Pak bisa nggak ini, nggak mungkin kan nih, atau sembako dulu ada sembako gitu kan, jemput aja boleh gitu kan. Aduh saya nggak ada motor gitu, karena memang ya namanya fakir miskin gitu ya, kayak gitu. Jadi akhirnya memang kita menyadari betul kondisi penerima manfaat ini memang sulit, jadi kita juga harus bisa banyak strategi gitu. Nah kurang lebih seperti itu gambaran secara umum ya, mungkin nggak terstruktur nih, Pak maklum aja masih agak-agak oleng kadang. Tapi kalau mungkin bisa yang hadir di sini mungkin bisa sambil bertanya, kita diskusi aja, silakan. Atau dari Bang Raja Daureng. Iya. Nah, ya Kesma kan dari pembicaraan kita sebelumnya kan sudah 3 tahun ya. Kalau secara ini ya, secara jumlah ya, baik muzaki maupun bener ya, muzaki pemberi zakat ya, dan mustahiknya muzaki lah utamanya ya, baik dari sisi jumlah muzaki maupun jumlah yang disetorkan, ada nggak perbedaan atau justru di era COVID ini malah semakin meningkat gitu ya dari tahun ke tahun? Kalau tahun lalu itu subhanallah itu zakat fitrah yang online, karena masjid-masjid tutup semua penerimaan, tidak membuka secara offline ya. Sebenarnya beberapa masjid itu tetap buka panitia, tapi panitianya yang atau pintu. Tapi nggak semua masjid sih, rata-rata tidak kebanjir. Bayangkan aja zakat fitrah sampai ratusan juta. Karena kan yang ngumpulkan itu sekepri gitu ya. Yang biasa tahun kedua itu zakat fitrah itu karena rata-rata offline, sifatnya datang ke kantor atau kita relawan itu menjemput, itu mungkin kalau nggak salah sekitar 30 juta gitu, 40 juta. Ini tahun lalu itu 2020 itu karena
pandemi itu sampai ratusan juta cuma zakat fitrah doang gitu. Makanya Iya, kita luar biasa harus menyalurkannya. Tahun lalu juga ekstra luar biasa gitu ya, karena emang dan alhamdulillahnya memang karena COVID yang mengirimkan data secara online juga banyak di Facebooknya ya Kesma, di Instagramnya Kesma, kemudian di admin WA-nya ya Kesma itu banyak yang karena kita juga tahun lalu itu mengeksiskan diri untuk men-share campaign di media sosial, alhamdulillah banyak dari mulut ke mulut, share-share dan seterusnya, mereka dapatlah info kalau bisa berzakat fitrah secara online melalui Kesma ya. Dan juga bisa karena mereka banyak nggak dapat dari masjidnya tidak menyalurkan, tidak membuka panitia, jadi mereka kirim data mereka dan kita juga membuka bagi bapak ibu yang mau mengajukan diri, silakan kirim KTP KK atau mau mengajukan tetangganya dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kebanyakan itu ini bukan beberapa mengajukan diri, tapi lebih banyak mengajukan orang lain. Nah, alhamdulillah karena yang mengajukan itu orang lain, jadi memang penerima manfaatnya setelah kita datangi memang lebih layak karena memang kan dia didaftarkan atas dasar penilaian tetangganya, saudaranya gitu ya, lebih objektif. Nah, kalau yang untuk mendaftarkan diri, saya bisa nggak terima zakat fitrah, itu mungkin dia ya alhamdulillah sudah mengukur diri kalau dia memang layak dapat zakat fitrah, maka dia juga ya alhamdulillah sih banyak yang layak juga. Jadi memang seimbang antara yang masuk secara online dengan yang mengajukan diri atau mengajukan data secara online gitu. Jadi alhamdulillah. Cuma memang karena memang tahun lalu juga nggak ada mudik ya, nggak ada pulang kampung, ya udahlah. Jadi kami jadi zakat fitrah itu sampai jam 6 pagi masih ada yang kami salurkan. Ya, dari malam jam 11, jam 10-an sampai jam 6 pagi itu saya harus gerilya cari-cari yang bisa dikirim pakai nomor rekening. Iya. Ngejar afdolnya sebelum Idul Fitri kan, sebelum sholat Id ditegakkan gitu. Walaupun sholat Idnya juga pada di rumah sih kan. Iya, karena kalau setelah setelah itu sebenarnya dianggap sedekah aja, walaupun sebenarnya zakat fitrahnya tetap sah gitu. Cuma memang kan jadi mengurangi afdolnya dia maksud syariatnya atau maksud disyariatkannya zakat fitrah kan adalah kenapa sebelum sholat Id supaya setelah sholat Id semua sudah bergembira, nggak fokus lagi atau nggak sibuk lagi nyari tambahan karena udah tinggal berhari raya aja. Oke. Tadi Bang, yang pemberi dan penerima zakat dari tahun ke tahun gimana? Meningkat? Bukan ini ya, pemberi trennya gimana? Ya, Muzaki, pokoknya 2020 itu memang unik lah. Pandemi ini menyebabkan tingkat zakat online itu sangat meningkat, termasuk zakat fitrah. Jadi kita hitung, saya lupa memisahkan zakat fitrah dengan zakat mal. Tapi kan memang kalau Ramadan banyak kan zakat fitrah ya, zakat mal tidak sebanyak zakat fitrah. Total muzaki yang 2020 itu kan sekitar 3.500. Iya ya, Kesma ya. Tapi 1 tahun. Nah mungkin zakat fitrahnya kira-kira 1.000-an, 1.500 gitu lah ya, atau hampir 2.000 gitu kurang lebih yang memang zakat fitrah. Karena memang dari 3.500 muzaki itu memang zakat judulnya, yaitu mungkin hampir 70% itu zakat fitrah yang dimaksud gitu. Tapi kan namanya muzaki juga. Selebihnya karena reguler selama 1 tahun itu ada aja yang berdonasi zakat mal, ada yang per bulan, ada yang yang zakat penghasilan, dan juga per tahun yang zakat mal gitu ya. Jadi dan itu sangat jauh berbeda dibandingkan 2019 yang muzaki zakat fitrahnya baru di angka hampir 1.000 gitu, nggak sampai 2.000 lah. Kalau sampai 1.000 juga nggak sampai. Iya, 2021 nih gimana Bang? Sudah mendekati untuk pemberi zakat ya, untuk pembayar zakat udah seperti tahun sebelumnya atau ada gambaran peningkatan atau gimana?
tahun ini? Kalau kita karena tahun ini kan sudah new normal, jadi memang banyak juga yang sudah mulai berzakat di secara offline. Jadi kita memang ada beberapa mitra yayasan dan lembaga yang kita jadikan sebagai mitra pengelola zakat. Jadi zakat fitrahnya bisa lebih berdasarkan klaster gitu. Klaster ini, klaster yayasan ya. Karena kan mereka juga Punya. semacam UPZ lah, cuma kan kita namanya MPZ, Mitra Pengelola Zakat. Karena kita sadar bahwa orang ketika sudah balik new normal, maka mereka banyak juga yang udah emang dari dulu lebih seretnya offline, mereka offline. Cuma dihimpun oleh relawan Mitra Pengelola Zakat tersebut. Tapi alhamdulillah untuk yang online di 2 hari terakhir inilah, sejak 23 Ramadan ya, sampai tadi malam, sampai pagi ini juga udah mulai, itu udah ini beruntun tuh zakat fitrah gitu, udah mulai banyak yang online yang mengkonfirmasi zakat fitrah saya gitu. Ada juga yang nanya-nanya untuk dia bukan nanya tentang gimana caranya zakat online, karena dia insya Allah sudah paham, tinggal berapa yang saya harus bayar, ada tabel zakat fitrahnya enggak, gitu, saya mau transfer gitu. Jadi udah masyarakat sudah juga lebih familiar dengan zakat online ini gitu. Tapi pagi ini kita masih merekap data penerimaan zakat fitrah secara online, tapi memang 2 hari terakhir ini peningkatannya sudah cukup tinggi secara online untuk zakat fitrah. Beberapa juga ada fidyah. Mudah-mudahan karena memang kita mau gesah lagi di 27 Ramadan, karena memang 27 Ramadan itu hari zakat nasional. Nah tahun ini nggak Harzolnas. Kalau tahun lalu memang unik, jadi Harzolnas, hari zakat online nasional. Tahun ini tetap HZN lagi, hari zakat nasional. Artinya tidak digaungkan zakat secara online lagi, walaupun karena COVID di beberapa wilayah dan daerah menaik lagi, maka akhirnya orang berpikir ulang untuk mereka donasi melalui pengumpul zakat di masjid. Nah, beberapa masjid juga yang sudah masjid komplek, masjid perumahan, itu sebagian juga sudah menghimbau warganya untuk kalau tidak mau ke masjid, itu silahkan transfer ke rekening masjid untuk alhamdulillah dari masjid-masjid pun sekarang sudah menyesuaikan diri dengan kondisi, sehingga mereka juga menerima zakat secara online di beberapa masjid. Artinya secara umum fenomena zakat online ini sudah banyak yang lebih familiar gitu, sehingga akhirnya penerimaannya juga sudah lebih baik. Dan ulama dan pemerintah juga mungkin bisa lebih menguatkan lagi ya, walaupun sebenarnya ada pro kontra terkait dengan zakat fitrah, apakah harus beras atau boleh uang gitu ya. Jadi kayak gitu tuh masih sebenarnya dari zaman dulu juga udah ada pro kontra tersebut. Nah, tapi kan insya Allah secara tujuan diadakannya zakat fitrah ini kan sebenarnya adalah untuk menggembirakan umat kaum muslimin untuk bisa bergembira di hari raya gitu ya. Kalau misalnya intinya seperti itu sih. Kenapa betul. dulu dibuatnya makanan pokok ya, karena kan orang bergembira di hari raya itu kan pasti dengan makanan gitu. Kalau makanan kan berarti memang makanan pokok yang utama untuk bisa dia bergembira dengan makan-makan. Iya, betul. Tapi secara umum tujuan zakat fitrah itu adalah ya bagaimana untuk bisa berhari raya dengan tenang dan bahagia dan senang gitu ya. Jadi makanya uang itu menjadi hal yang dibolehkan di mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi kan yang boleh nilai uangnya, kemudian berupa uang. Karena fenomena yang ada adalah ketika semuanya bentuknya bahan makanan pokok, tapi dia memang orang fakir. Kalau tahun lalu fenomenanya kita berbagi sembako aja, itu ibu itu bilang, Pak ini saya motor pinjam,
saya jemput ini, tapi juga saya bingung mau masaknya gimana karena nggak ada duit buat beli gas dan seterusnya. Jadi saya harus jual. Terus kalau ibu jual, ibu beli apa? Beli gas? Enggak. Saya beli makanan jadi aja karena bingung masaknya. Kayak saya nggak bisa beli. Dia nggak punya galon gas. Kan gas itu mahal juga ya, gas 3 kilo tuh. Kalau beli berapa ratus ribu gitu kan. Dia nggak punya, jadi dia minjam sama tetangga. Jadi kan, Hmm. nah itu juga jadi hal yang memang ketika kita fokus di beras, nanti orang beras tetap makan, dijual pula berasnya sebagian untuk dia bisa mematangkan berasnya itu, kemudian beli bahan lauk pauk, beli bahan buat operasional masakannya dan seterusnya gitu ya. Jadi memang Itu di Tanjung Pinang ya? iya lah di Warga Tanjung Tanjung. Pinang. Oh. Sampai ini kita masih keliling, masih ada yang itu tadi motor pinjam, galon gas bukan punya sendiri minjam, bahkan masih masak pakai kayu bakar. Kita ke rumah, ada satu rumah yang udah gubuk gitu, masih gubuk. Kemudian masuk rumahnya masih ada kepulan asap karena memang udah kakek nenek, si kakeknya udah lumpuh, neneknya masak itu pakai kayu bakar gitu. Itu di Tanjung Pinang masih ada. Bukannya di pelosok di dalam-dalam kampung desa mana, dari pulau mana, itu masih di kota Tanjung Pinang tuh ternyata masih ada yang buat beli gas aja susah. Paling bisa ya minjem galon gasnya, tapi kan minjem tabung gasnya itu kan juga mungkin tetangganya juga butuh kan, jadi nggak bisa sewaktu-waktu. Oh iya iya iya. Zakat fitrah ini harus di apa, lebih bijaksana dipahami maksud disyariatkannya zakat fitrah gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang baru mendengar harus ini gitu bapak-bapak ya. Mungkin kan di dalam Islam ya mazhab tuh ada 4 gitu ya, ternyata ada Imam Abu Hanifah yang membolehkan uang, dan untuk kondisi tertentu ya akhirnya alhamdulillah karena ada dibolehkan uang, dikonversi dalam bentuk uang, ternyata memang itu maksud dari syariahnya zakat fitrah itu untuk menggembirakan orang di hari raya, itu bisa masuk akhirnya gitu, apalagi di tengah pandemi saat ini gitu. Ya karena memang orang butuh ya butuh uang ya untuk mengoperasikan segala halnya. Menarik itu saya kalau ada waktu pengen juga ikut penyaluran untuk beberapa titik ya. Apa pengen menyaksikan langsung. Baik, Bang Daan, terima kasih teman-temannya yang udah melambai-lambai. Ada Mbak Mirza, ada Dava Batik, ada Mbak Yuli Azam, ada Lupi Sakura ya dari Batam kayaknya. Ada Mas Adi, ya Kesma, Reza Ilham, Revalo ya. Terima kasih udah bergabung. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa meng-share ke teman-teman yang lain. Karena nanti ada juga saya relay ulang di YouTube channel saya. Dan terakhir mungkin Bang Daan, apa yang ingin Bang Daan sampaikan? Karena hari terakhir ya untuk Humanity Talk kita di bulan Ramadan. Allah alam apakah nanti di bulan-bulan berikutnya kita adakan lagi ya. Tapi yang jelas saya banyak sekali mendapatkan inspirasi ya dari Bang Daan, dan tentunya teman-teman IG yang lain juga mendapatkan hal serupa ya. Walaupun mungkin pas online tidak begitu banyak, tapi kalau kita lihat setelah saya siarkan lagi ya lumayan ada 100-an yang melihat tayangan kita gitu ya. Mungkin Bang Daan silakan ada closing statement barangkali terkait zakat online dan zakat di ya Kesma. Silakan Bang Daan. Iya, jadi alhamdulillah di Ramadan tahun ini tak terasa sudah di pekan keempat, dan ini Jumat terakhir karena Jumat udah. Nah, jadi Jumat itu di sholat dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan itu insya Allah dihapuskan dosa-dosa selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Artinya ketika kita melakukan ibadah di satu ibadah di antara sholat dengan sholat, menghapus sholat zuhur, menghapus dosa kecil
antara subuh dengan zuhur. Sholat asar menghapus sesuatu kecil antara zuhur dengan asar. Kemudian Ramadan ke Ramadan. Ramadan tahun ini, insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita setahun yang lalu dihapuskan oleh Allah SWT. Amin. Kemudian mudah-mudahan tahun ke depan, ketika kita jumpa Ramadan lagi, maka dosa-dosa kecil kita selama tahun depan ini gitu diampuni di Ramadan tahun depan. Maka terus Jumat ke Jumat juga gitu. Jumat ini ketika kita beribadah dengan sebaik-baiknya, maka dosa-dosa kecil kita sebelum Jumat yang tahun lalu, minggu lalu, itu juga dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Maka karena ini Jumat terakhir, maka pergunakanlah waktu Jumat terbaik ini pertama dengan berzakat, karena insya Allah walaupun zakat itu wajib, tapi ketika dikeluarkannya di waktu-waktu terbaik, insya Allah itu juga menjadi zakat yang berlipat ganda pahalanya. Kemudian ditambah lagi dengan sedekah, dan yang terakhir adalah dengan berwakaf. Wakaf inilah sedekah jariah yang itu kita tanamkan kepada aset-aset, bangunan-bangunan, benda-benda yang bisa bertahan lama, yang digunakan oleh para penerima manfaat. Kemudian itu bisa menjadi sedekah jariah sampai hari kiamat. Juga berwakaf bisa atas nama orang tua kita yang sudah almarhum, pahalanya untuk menjadi pahala almarhum itu insya Allah sangat memungkinkan dengan berwakaf. Kalau zakat itu hanya untuk yang hidup, yang sudah meninggal tidak bisa. Tapi kalau wakaf, yang sudah meninggal, mau kakek nenek kita, ibu bapak kita, dengan kita berwakaf atas nama mereka, nah itu sudah menjadi tabungan pahala buat mereka, dan juga insya Allah kita dapat pahala. Jadi kita maksimalkan Jumat kali terakhir ini dengan berzakat, infak, sedekah, wakaf, semuanya insya Allah kita sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, terputus ya teman-teman. Demikian perbincangan saya dengan Bang Daan Sahrizky Hidayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan silakan teman-teman yang mau tanya-tanya tentang zakat, saya sudah nyiapin link, DM atau lain sebagainya. Insya Allah bisa lebih lanjut menanyakan ke link yang sudah tersedia. Mudah-mudahan ini hari baik, hari Jumat, dan di mana semua amal kebaikan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan, dan spesial juga ini hari Jumat, maka tunaikan zakat Anda sekarang di Lasmas Yakesma. Saya mohon undur pamit, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.